kalau boleh tahu awalnya gimana Ibu? Ceritanya gimana? Saya tuh kalau ngomong saya udah pengen nangis Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan gini Bu, kita banyak menangani kasus anak-anak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Bu. Yang kami ingin ketahui adalah bagaimana anak kenal dengan si pelaku. Terus kemudian bagaimana caranya si pelaku membujuk rayu anak. Lalu bagaimana perhatian orang tua kepada anak, itu yang akan jadi pembelajaran. Jadi kita kan nih edukasi nih Bu, hari ini kita keliling-keliling sekolah. Jadi supaya ini nanti bisa teredukasi kepada orang tua yang lain juga dengan kasus supaya tidak terulang. Supaya tidak terulang dan tidak ada lagi korban anak-anak yang lain. Karena kan ini juga sama Bu, kemarin kita dari Polres Tambora Pak. Jadi ada satu persetubuhan yang dilakukan oleh kakek-kakek usia 65 tahun. Terus kemarin kejadian di polsek yang sama terjadi lagi usia anak remaja 19 tahun itu melakukan persetubuhan terhadap anak SMP kelas 1 usia 14 tahun. Jadi berbarengan dengan selama 2 minggu ini yang Komnas yang mendapatkan laporan itu begitu banyak. Nah itu Pak, jadi makanya ini concern kami datang ke sini yang selain untuk mengucapkan duka cita juga ini mengetahui Bu sebetulnya proses pembelajaran apa nanti yang bisa teredukasi buat orang tua yang ada di seluruh Indonesia. Itu juga kemarin saya sampaikan dulu, saya ketemu di Polres Depok sama dari perlindungan anak yang di Depok juga, Bu Desi kalau nggak salah Bu Desi. Oh iya, P2 TP2A. Ya. Kemarin saya ke sana, saya sampaikan seperti itu, Bu, saya bilang kalau bisa saya bilang sampaikan ke anak-anak yang pernah dilecehkan itu, karena dikhawatirkan ketika mereka merasa itu hal-hal yang biasa, mereka bisa jadi pelaku, saya bilang. Ya, umumnya begitu. Seperti itu. Tolong disampaikan di edukasi untuk anaknya, bahkan juga orang tuanya kalau bisa dilibatkan. Dan ketika nanti ketika mereka diminta keterangan, mereka juga harus aktif. Jangan mereka, saya nggak mau repot. Banyak kan gitu. Apalagi udah menyangkut seperti ini. Kemarin saya sampaikan seperti itu. Namun kata mereka, nanti kita akan usahakan, kita koordinasi dulu sama lingkungan juga, nanti kan karena hal-hal yang seperti itu kita nggak bisa langsung seperti itu juga. Dan anak-anak yang kemarin di data itu ya umurnya anak sini semua dan ngumpul di satu, kalau ngumpul ini sih sebenarnya gampang, cuman intinya ada dari pihak yang berkepentingan seperti ibu ini kan udah biasa nangin seperti ini, biasanya kita seperti itu sih. Karena dikhawatirkan itu tadi Bu, ketika mereka nggak biasa, mereka akan bisa jadi pelaku. Empi duduk. Jadi yang diketahui korbannya ada berapa Pak? Kalau berdasarkan kemarin ke Bu Desi sama itu hampir lebih dari 5 orang. Lebih dari 5 orang. Dari itu sudah ada pendampingan dari psikolog Pak? Informasinya? Sebenarnya belum ada. Itu tapi semua. Udah dipanggil ya kemarin ya? Apa ya? Udah dibawa? Dari semua lingkungan dari sini semua, anak-anak yang ada di sini semua. Banyak sekali anak-anak kecilnya itu. Banyak di lapangan sini. Di lapangan tuh banyak sekali. Iya, ini teman-temannya semua. Bu, jadi setelah peristiwa itu, ini yang menjadi concern pertama kali kan sebetulnya bagaimana supaya tidak terjadi lagi kepada anak-anak itu. Betul. Kita ngomongin kan lokasi ini. Ini sebetulnya yang harus segera ditindaklanjutin. Nggak usah nunggu besok karena menurut saya simple, tinggal kita mengumpulkan terutama anak-anak yang dari situ. Terutama dan tentu melibatkan orang tuanya. Jadi harus anak dan orang tua, bukan hanya anak saja gitu kan, anak dan orang tua supaya juga apakah nanti dari entah RT, entah RW kita atau entah satpam atau apa itu memang ada pemantauan di sana. Itu penting sekali karena bisa jadi bahwa ini sudah terjadi yang lalu, ya kan? Lah jegernya di anak kita gitu Bu, apesnya di anak kita, gitu. Karena saya yakin itu nggak pemain baru yang kayak gitu ya Bu, ya kan? Nggak pemain baru, pasti sudah ada. Cuman anak-anak kita ini kan tidak selalu lapor. Kebetulan ini terlalu sakit ya Bu? Mungkin ya, anak saya juga mungkin bukan hanya sekali ini karena dia merasa sakit baru dia bilang. Dan tapi sakit yang sangat itu, gitu. Bilangnya itu dia sehabis mandi kan ya Bu? Mungkin apa dia apa pipis, apa terus kena air, dia baru bilang tuh, sakit, kenapa sih Bang? Dia walaupun adek maunya dipanggil abang.
Apakah luka Bu? Saya lihat sih Nggak luka? dia habis ini kayak di lubang, cuman kayak merah kemerahan dia pas di lubang pipis. Cuman saya nggak ngerti itu karena itu apa bukan Bu, ya. memar nggak dia? Enggak. Saya nggak merhatiin kemana, cuman di lubang pipis merah gitu doang. Saya lihatnya. Terus dia Bu, bilang Bu sakit perih. Kenapa sih? Saya tanya gitu kan. Tadi katanya pencet apa? Pencet engkau. Karena ini gitu. sangat Dia bilangnya sih tadinya itu tadi siang apa tadi sore saya nggak tahu. Sudah saya kerja kan nyampe rumah itu jam 5 lewat baru pulang kerja. Dia lagi main bola di depan. Iya. Ini kalau nggak segera tertangani bahaya banget. Iya. Jadi Bahaya dia banget nggak ini. cerita persis. Enggak, cuman dia bilang tadi gitu loh, Tadi Nah, pada ini, saat gitu. ini si pelaku ini biasa di sini keliling-keliling. Ya emang rumahnya di situ, Bu. Di mana rumahnya Bu? Ini satu rumah tingkat sebelahnya. Udah itu masih saudara. Ada keluarga dia di situ. Ini dia itu ke dia kalau bahasa Betawi itu mamang. Bahasa Sunda itu mamang itu kayak Paman. paman, om. Tapi dia di situ ada keluarga kan? Dia nggak sendiri. Ada. Berarti sebetulnya cucu. Iya, dia panggilnya om. Cuman nggak dari kerabat dekat banget gitu Iyalah, udah agak. Ya masih tapi kan masih bersaudara. Ya karena ya namanya anak kecil dia tidak tahu bahwa itu membahayakan bahwa ini. Iya. Ini kalau nggak tertangani udah bisa jadi beban yang lain Mbak Lia. Saya juga ya kaget Iya, ya. Itu saya juga kita nggak lakukan ngerti. itu. Jadi Bu, ini sama kayak di Tambora. Jadi kita nanti ada ke-4 kelurahan atas korban yang ini. Jadi kita semua nanti edukasi ke masyarakat. Jadi kita kumpulin Pak RT sama Pak RW. Jadi udah bikin kita udah tentukan hari, anak-anak semua yang ada di situ dikumpulin. Ya, Terus terus sama orang orang tuanya. tuanya. Jadi mereka harus waspada ketika ada orang dewasa dengan ciri-ciri seperti ini. Misalnya diiming-imingi, dijanjikan. Nah, terus kemudian ketika harus waspada ketika ada orang yang dikenal nggak dikenal dia sudah mulai berani megang sesuatu yang nggak boleh dipegang, itu yang harus waspada. Itu yang harus diwaspadai Bu sama anak-anak. Kadang-kadang anaknya gini. Misalnya karena dia kenal ya, jadi mungkin biasa. dia biasa, Iya. dipegang biasa, Ya, dipeluk biasa. biasa, Orang kita gitu. kenal. Nah, karena Maka ini- dari itu sesama teman ini harus saling memperhatikan. Iya, jadi nih warga nih, mumpung ada ibu-ibu nih yang punya anak kecil ya, ini jadi perhatian nih buat warga di sekitar sini. Jadi kalau kita namanya pedofil Bu, Iya. jadi orang Demennya sama dewasa yang senangnya sama anak-anak. Nah itu Pak, jadi hari ini siapa saja bisa jadi pelaku ini Pak. Nah itu dia. Nah, karena ada kelainan seksual yang dihadapi oleh si pelaku ini. Dan itu tidak terdeteksi Pak, tidak terdeteksi. Biasa aja kayak gini, misalnya dia suka sama anak-anak, dia main, nah, itu biasanya begitu. Kelihatan manis-manis aja Nah, supaya anak-anak Dan tidak lucunya takut. karena dia biasa nonton yang nonton aneh-aneh nah, gitu. gitu. Iya. Itu sih biasanya gitu ya. Mancai man. Ya, Nah jadi sebetulnya nanti ya. bisa nih nanti koordinasi Bu kita, jadi untuk mengingatkan ibu-ibu warga di sini, anak-anak juga kita kumpulin, kita kasih tahu Pak, edukasi. Pembekalan buat Iya anak-anak. betul. Terus ada cara-cara baru selain orang yang ada di sini itu melalui games, ya Pak. Terus kemudian ada melalui aplikasi pertemanan. Nah, itu juga harus diwaspadai sama orang tua. Jadi pada saat games nanti dia kenalan, terus kemudian dia janjian, nah itu juga bisa jadi ada kekerasan seksual. Terus kemudian pada saat aplikasi pertemanan, nih anak-anak kita nih udah mulai nih Pak yang bocil-bocil. Nah yang kelas 1 SD itu udah tahu tuh namanya aplikasi pertemanan, sudah tahu dia kenalan. Kadang-kadang orang tuanya malah nggak tahu. Jadi terbukti Pak, kemarin kita keliling sekolah, itu ada anak kelas 6 SD yang punya pacar usia 30 tahun. Nah, kan? Balik lagi Jadi berpikir, kan nggak ketahuan tapi tuh kalau pada saat terjadi ke edukasi anak itulah saya, tersampaikan seperti oleh ini anak-anak terjadi dan ke orang anak tuanya saya. tidak ada yang tahu ketika orang anak-anak masih sudah punya berpikir pacar sampai bertahun-tahun. Dan dia akan melakukan Saya jadi dibilang hikmah di balik musibah ya seperti ini. Hikmahnya Berbesar hati. hikmahnya Tapi ya desas-desusnya itu sudah ada dulu atau langsung jeger ini Pak? ya langsung jeger. Langsung jeger ini ya. Jadi gosip kecil-kecilan di Nggak antara ada. anak-anak tidak Setelah ada. itu baru pada Nah, ngomong yang lain. Nah, setelah itu itu juga dia hal biasa dan bercanda itu loh. Iya. Itu menurut itu sih pandangan saya seperti itu. Kalau dianggap biasa, Jadi temannya pun tidak saling mencurigai karena Enggak. biasa aja gitu ya. Karena mungkin dia pikir, oh aku kenal engkong ini karena setiap hari bertemu, mungkin kalau
mungkin timbang megang begini biasa. Biasa aja. Mungkin. Sudah keluar hasil pemeriksaan dari rumah sakit Bu? Tuh kemarin. Kemarin saya tanyakan ke Pak Zainal di unit PPA Polres. PPA ada itu ya. Iya. Terus Depok Itu belum Bu. Belum Katanya keluar. Itu saya bilang, bisa berapa? Bisa 2 minggu atau bisa kok bisa lama gitu ya? Saya juga nggak paham deh. Apa memang seperti itu Bu? Kan mungkin Ibu pernah tangani hal gini. Kira-kira hasilnya? Hasilnya emang Emang apa lama lama, gimana gitu Bu. Ya biasanya memang hasilnya 14 hari kerja Pak. Oh iya, paling makanya lama. kemarin saya Iya, bilang kan mungkin 14 bisa hari 2 kerja. mingguan dibilang. Ya, Jadi antara. maksimalnya 14 hari kerja, bisa seminggu, bisa 10 hari. Nah, Oh, itu maksimalnya tadi. itu ya. Ya, maksimal biasanya mereka selalu mengatakan 14 hari kerja. Oh iya. Jadi apakah almarhum ini terindikasi meninggal karena tersebut atau ada hal yang lain? Iya. Nah, itu kan ya yang mau Iya. dicarikan ya Bu. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi itu sih yang nanti paling disampaikan oleh pihak kepolisian. Biasanya kalau sudah ada hasilnya biasanya langsung diinformasikan ke orang tua. Ya kemarin juga seperti itu dan dari Pak unit PPA ini bilang nanti Pak kita hasilnya sudah keluar kita akan langsung sampaikan. Iya. Biasanya mereka selalu menyampaikan Oh iya Bu, 14 hari maaf. kerja. Ini kan Ibu siapa nih kita ngomong? Saya ini Ibu Ros, Saya ini istrinya pembina Pak Aris Merdeka istrinya Pak Aris Sirait. Merdeka. Istrinya Pak Sirait. Ya, cuma bapak sudah nggak Saya Sudah pulang pulang. tadi dari Mbak Bapak sudah berpulang. Itu dari Komnas Anak, Iya. dari Bapak Merdeka Sirait. Iya. Bukannya udah nggak ada kata saya gitu. Iya. Itu istrinya katanya. Oh, alhamdulillah. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Ya, lembaganya tetap jalan Iya, kan? alhamdulillah. Lembaga tetap Demi jalan. anak-anak Iya, ya betul. Ya, Ya, ini iya. Ibu Ima, komisioner di Komnas Perlindungan Anak, Iya. dan saya Ibu Lia, pejabat sementara Ketua Umum. Saya hari ini yang sementara menggantikan Pak Aris. Oh, iya. Nah, ini ada Mbak Novi. Nah, Bapak Ibu mungkin udah kenal kali ya. Iya. Ya, jadi karena kita ada kerjasama dengan Mbak Novi. Jadi kalau misalnya ada kegiatan seperti ini, ada edukasi biasanya dari Mbak Novi ini ikut sama kita Iya. Pak. Karena kan ini kan followernya udah banyak nih. Jadi edukasi yang kita sampaikan Iya. bisa di pembelajaran buat masyarakat lebih luas lagi. Saya kalau lagi banyak tanggung kepala saya udah. Iya pasti Bu. Iya pasti. Berarti abis dia bilang sakit langsung dibawa ke Enggak, dia bilang sakit. terus Ya udah, ntar Ibu paranin habis maghrib, habis sholat. Dia minta makan Bu. Saya kasih makan pakai apa Bang? Telur ceplok. Kalau Ibu yang bikin enak Bu, pinggirannya kering. Kalau ayah mah nggak enak. Nggak mau sama ayah, ya udah. Ibu goreng telur, Abang mandi kata dia. Nah habis mandi, sakit. Ya terus saya tanya kan ya kenapa? Tadi kan kita dipencet engkong. Ya saya sambil nyuapin dia pakai baju ngaji Bu. Dia mau ngaji sambil ngaji. Ya udah ntar Ibu paranin habis. Nah habis dia makan saya cuci tangan, saya ambil anduk di sini. Nah pas saya ambil anduk pelaku lewat, saya tegur dong Bu. Iya, Ya udah, ya itulah Jadi marah-marah. marah-marah. marahnya ya. Menyekek anaknya. malah dia yang marah-marah. Iya ya saya juga udah aduh. Ini dia yang ini mah istilahnya. Saya tuh kan udah marah begitu. Ya dia begini. Udah itu saya nenangin anak saya yang besar. Anak saya kan yang besar udah 21 tahun. Nah sama ayahnya dia ngamuk. Saya takut terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Saya megangin ini sama Ono. Ya udah tuh saya nggak tahu lagi, dia yang tahu tuh. Lalu anak ibu sempat dibawa ke rumah sakit Ke atau enggak? klinik, Ke klinik. di klinik nggak sanggup katanya apa gimana sih? Iya pokoknya dari pihak ini Pak ini sih kita udah usah lebih baik bawa langsung aja ke IGD rumah sakit Ke senter. peralatan yang lebih lengkap katanya. Udah langsung saya bawa pakai Tapi motor loh. tapi waktu itu masih sadar tuh. Kalau menurut saya sih Udah kayak udah di nggak sini ada. juga. Kan dia jatuh, habis dia jatuh kan dia tengkurap nih Bu. Saya balikin dia Tarik sekali nafas. udah. Oh, jadi kayak Nah, udah sekali terus abis itu saya ngelihat perubahan bibir dari awal biasa terus pucat putih biru. Nah, terus uaknya datang, uaknya tuh kan gede ya. Datang ke sini dia pegang kaki udah dingin semua. Dia bawa pun udah Sebenarnya sudah Udah selesai. berpulang. Iya, Kalau iya. menurut saya sih mungkin sudah. Udah pulang. Karena begitu saya ini juga memang udah nggak ada. Jadi gerakan, leher tuh udah Ada begini Bu. respon apapun udah ya. nggak ada respon apa. Berarti hari itu juga dia bilang, Hah? hari itu juga dia nggak ada. Iya. Cuma ya ketika Habis ibu tegur. Iya. pelacurkan itu ada jeda itu aja. Berarti anak kita masih dengar Ya, waktu ibu tegur. Dengar. Ah, dia sebelah saya tuh samping tiang. Beliau kan sekitar jam 6 maghrib. Habis Udah maghrib, maghrib. anak saya kan mau berangkat ngaji habis Iya, maghrib. iya. Udah pakai baju ngaji ibu. Ya Allah. Mungkin
mungkin karena rasa takut yang berlebihan kali dia. Bagaimana saya juga, tapi kan anak saya nggak punya riwayat sakit ini. Cuman memang bulan Agustus anak saya dirawat karena DBD. Kalau DBD kan Nggak ada istilahnya hubungannya dengan ini ya? nggak ada kali dari bawaan apa nggak ada kan kalau DBD kan alam Nggak ada kan istilahnya hubungan- ya. nggak ada hubungannya dengan itu. Kemarin tuh di rumah sakit diperiksa atau divisum? Saya karena udah nggak ada jadi nggak bisa visum Jadi katanya. jadi rumah sakit juga kalau Ibu mau lebih jelasnya lagi kita harus minta surat itu. Jadi bukan visum, kita langsung otopsi. Otopsi langsung kemarin otopsi di Polri. Jadi yang rumah sakit seperti itu. Karena visum, kalau visum kan orangnya harus hidup. Ini cuma anaknya sudah nggak ada, harus diotopsi. Iya. Itu prosedurnya memang seperti itu. Jadi akhirnya tidak dilakukan. Hanya surat dari rumah sakit itu aja ya, yang belum sampai hari ini belum keluar. Apa tuh surat yang Surat apa anak ini Keterangan kenapa kematian. keterangan. Berarti yang keluar tuh Otopsi. keterangan kematian cuma otopsi. cuma kematian aja kayaknya. Surat kematian aja. Tapi akibat apa belum ada. Itu yang harus Untuk ditunggu. penyebabnya enggak. Penyebabnya belum. Penyebabnya yang belum keluar. Ya itu mungkin Yang dua 2 minggu minggu ya. 14 hari kerja itu ya. Bisa ditagih sih ke Pak Jainal atau gimana gitu. Tadi Karena juga itu dari kan dari kepala sekolah peserta kos, alhamdulillah nyampe kepala sekolah semua SD. Barusan belum lama ibu datang ke sini. Alhamdulillah yang dukung saya banyak, Bu, yang nguatin saya Iyalah, pasti, banyak. Bu, ini Tapi kadang-kadang saya masalah ya, anak. ya Allah kok begini gitu. Saya yang nggak habis pikir adanya di anak saya. Saya kadang ngelihat kasus-kasus seperti ini hanya di TV. Ternyata Wah, ini kita kejadian ngalamin, Bu. sama diri saya sendiri. Terus tinggal kita laksanakan yang itu tadi karena anak-anak di sini banyak. Iya, Banyak saya lihat ibu kalau misalnya Banyak sore habis asar apa jam-jam 5 di sini tuh bisa 20 orang main bola di jalan main bola emang tempatnya. Padahal lapangan ada tapi dia lebih nyaman mungkin di sini. Ntar ada motor dia pada minggir, ntar motor nggak ada ya maju lagi gitu. Banyak anak-anak di sini tuh banyak. dan kalau yang saya dengar itu belum ada pengakuan. Dia cuma bilang tentang ini dipegangin pun dada. Dia cuma pegang dada. pegang dada aja. Pengakuannya bukan dicekek, pegang dada. Itu kalau soal pengakuan polisi nggak Iya, nggak penting. nggak penting. Nggak penting. Nggak penting. Walaupun dia ngakunya Temen Ngaku tuh nggak penting. Jadi lihat saksi kan mereka lebih penting lagi ketika anak-anak itu udah pernah dan mereka nanti akan menjadi Ya, yang barang kita khawatirkan ada iming-iming yang Iya. sudah dikasih sama ya, si anak. nanti akan menjadi barang bukti bahwa yang ternyata walaupun tidak separah si anak kita gitu ya Bu, itu menjadi ya itu menjadi barang bukti dan hanya di sini. dan biasanya akan bertambah setelah yang lain pengakuan baru yang lain berani. Ya, iya. Berani. Setelah ada yang temennya yang ya, kalau soal pengakuan Enggak. polisi enggak itu alibi enggak Nggak ya ada, nggak ada. Ya, Jadi kita enggak. enggak butuh pengakuan iya atau enggak tidak karena kan dari cara penyidik kerja tuh dari Kasarnya nggak kronologi, berarti dari- apa-apa. enggak pengakuan. berarti apa-apa. jadi nggak usah khawatir kalau misalnya dia nggak boleh mengaku nggak akan ngaruh yang suruh ngaku ya ada ya yang mau ngaku gitu kan Iya. tapi kan polisi punya cara kerja ya kan jadi kronologi dan yang penting sekali yang itu Iya, nanti paling nanti ungkap ya ada Pak RT, sudah Pak Iya, RT iya, ada tetap ya. memang betul karena dia Iya, bukan daerah jadi tetap makanya mungkin nanti ada waktu di sini kita kumpulkan anak-anak semua, ya sekalian kasih edukasi Pak. Jadi sekalian mencari data nih kita anak-anak. Ada nggak yang selain ini yang pernah kenal sama si Ngkong? Paling nanti dibuka. Ada nggak yang lebih parah dari Nah, itu dia. Kita kan itu tadi. akan terungkap setelah kita ketemu anak-anak. Iya. Ya, Amin ya rabbal alamin. Pasti ini balasannya surga. Amin ya rabbal Buat alamin. putranya Bapak. Iya, amin. Ya, itu dari kami terima kasih ya Bapak. Iya, sama. Halo, selamat sore sahabat anak Indonesia. Hari ini Komnas Perlindungan Anak hadir di Desa Sindang Karsa, Depok. Nah, kami hari ini mengunjungi korban yang terjadi pencabulan dan terus kemudian korbannya meninggal dunia. Jadi hari ini kedatangan Komnas
Perlindungan Anak ke rumah korban adalah untuk mengucapkan turut berduka cita atas kehilangan putra dari Bapak Ibu yang anaknya mengalami tindakan pencabulan. Nah, ini kejadian ini bukan pertama kali pastinya. Dan kami terus Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat untuk lebih peduli kepada anak-anak. Jadi ketika ada orang dewasa yang selalu bermain dengan anak-anak, orang dewasa yang tidak bisa berinteraksi dengan teman usianya harus diwaspadai. Jadi ini adalah pelajaran penting ketika kita berada di lingkungan dan perhatikanlah anak-anak kita dengan baik. Itulah dari kami, Komnas Perlindungan Anak. Terima kasih, sampai bertemu lagi di agenda selanjutnya.